Total suaranya hanya 28 di TPS tersebut. Tapi, mari kita lihat berapa perolehan suara PKS menurut Sirekap? 824. Dari 18 partai yang ada perolehan suaranya di TPS tersebut, 13 diantaranya datanya berbeda dengan apa yang ada di form C DPR. Maka ini adalah data sampah, data yang seharusnya tidak boleh dipublikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan Dirty Vote Part 2 terkait mengenai Sirekap 2024 yang digunakan oleh KPU pada pemilu tahun ini. Kami adalah pembuat Digital Mark Reader, salah satu aplikasi OMR yang pernah digunakan oleh KPU pada tahun 2009. Apa yang terjadi pada pemilu tahun ini, mungkin kami bisa sedikit berkomentar mengenai apa yang terjadi. Dalam 2 hari berturut-turut setelah pemilu dilaksanakan, KPU melakukan konferensi pers terkait mengenai hasil yang ditampilkan oleh Sirekap. Di hari pertama, Ketua KPU menjelaskan bahwa Sirekap menggunakan teknologi OCR dan ICR, serta OMR. Kemudian, dengan adanya koreksi 3 juta suara di hari Jumat, tanggal 16 Februari, kita dapat melihat bahwa apa yang katanya akan dikoreksi di hari sebelumnya, ternyata dapat berulang di tempat yang lain. Perlu diketahui bahwa KPU telah menjalin kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung sejak tahun 2021 untuk pelaksanaan pemilu tahun ini. Dan tentu saja ada andil ITB di dalam pembuatan Sirekap. Tapi ITB tidak sendirian. Ada pula NetGrid, salah satunya, serta IDEA, yang mengusulkan penggunaan OCR, OMR, bahkan 7 segment recognition yang bukan murni ICR. Kemudian ada juga telemark recognition. Ini adalah event kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU pada akhir tahun 2023, di mana pada event tersebut dilaksanakan bimbingan teknis penggunaan Sirekap. Yang tampil di sini adalah Dr. Saiful Akbar dari Institut Teknologi Bandung. Kita tahu, apabila ITB sudah ada di belakang sebuah aplikasi, seharusnya aplikasi itu bisa dapat diandalkan. Setidaknya menurut persepsi publik. Ini adalah contoh form C hasil DPR yang ternyata pada saat difoto itu bukan di papan tulis tapi di lantai, kemudian bukan difoto di ruangan ber-AC, tapi difoto di situasi pukul 2 pagi yang tentu saja minim pencahayaan. Kemudian ada lipatan dan sebagainya. Pasti ada banyak hal yang bisa menjadi alasan, oh ini tidak bisa terbaca aplikasi. Misalnya, oh ini pojoknya terpotong, ada yang tercrop, ada yang tidak masuk dalam bidang foto. Mari kita lihat hasil di salah satu TPS di Makassar. Ini adalah perolehan suara untuk partai nomor 8, PKS. Total suaranya hanya 28 di TPS tersebut. Tapi, mari kita lihat berapa perolehan suara PKS menurut Sirekap? 824. Sungguh sebuah selisih yang sangat besar perbedaannya. Ini bukan hanya tentang Pilpres, tapi juga Pileg. Bagaimana dengan partai-partai yang lain? Ada Partai Bulan Bintang dengan 800 lebih suara, ada Partai Perindo dengan 800 lebih suara. Dari 18 partai yang ada perolehan suaranya di TPS tersebut, 13 diantaranya datanya berbeda dengan apa yang ada di form C DPR. Ini adalah sebuah TPS di Kota Balikpapan. Masih seperti tadi, ada banyak partai yang memperoleh 800 lebih suara,
kemudian ada yang 500 suara. Padahal sebenarnya, jika kita lihat, ini adalah suatu data yang sangat mudah untuk diverifikasi. Lihat saja berapa jumlah pengguna hak pilihnya, berapa surat suara yang digunakan. Apabila jumlah surat suara tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara untuk semua partai, maka ini adalah data sampah, data yang seharusnya tidak boleh dipublikasikan. Kenapa data seperti ini tidak boleh dipublikasikan? Yang pertama, data ini akan membuat keresahan publik. Mana mungkin di sebuah TPS ada partai yang mendapatkan 800 suara? Yang kedua, ini bisa memicu tuduhan-tuduhan kecurangan bahwa terjadi penggelembungan suara untuk salah satu kontestan pemilu. Masih penghitungan suara DPR. Kali ini DPRD Provinsi, kita pilih Tangerang. TPS 20 di Belimbing, Kosambi, Tangerang, Banten. Ada partai, yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Gelora, memperoleh 443 suara di satu TPS. Kemudian ada pula Partai Persatuan Pembangunan, 343 suara. Sungguh sebuah angka yang fantastis untuk perolehan suara di satu TPS saja. Mari kita lihat lagi. Gerindra, 842 suara. Ini adalah sebuah TPS di Bekasi, Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Sirnajati, TPS 027, Bekasi, Jawa Barat. Ini adalah Kabupaten Bekasi, bukan Kota Bekasi. Gerindra 842 suara, Golkar 872 suara, kembali Gelora 844. Wah, banyak sekali yang mendapatkan angka 800 di sini ya. Mari kita zoom. 800. Wah. Apakah ini sebuah kecurangan? Apakah ini sesuatu yang direkayasa, disengaja? Sengaja tidak sengaja? Tentu data seperti ini tidak boleh dipublikasikan. Ini tidak ada hubungannya dengan OMR. Ini tidak ada hubungannya dengan OCR. Yang namanya OCR pasti ada tingkat kepercayaan. Apakah datanya bisa dipercaya atau tidak? Kita bisa verifikasi dari angka-angkanya. Kembali ke Sirekap KPU. Apa tujuan dari Sirekap ini? Apakah data ini akan digunakan untuk hasil akhir? Ternyata tidak. Tujuan dari Sirekap KPU ini hanya untuk transparansi data. Jadi hanya untuk menampilkan kepada publik bahwa data yang dimiliki KPU adalah data yang sama dengan yang terjadi di TPS. Adapun hasil yang digunakan sebagai hasil penentu adalah hasil yang berjenjang dari kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, kemudian provinsi, kemudian tingkat nasional. Tujuannya sangat bagus, yaitu transparansi data. Tapi apa efek sampingnya? Seperti yang dikatakan tadi bahwa tiap hari harus dilakukan konferensi pers untuk memberikan penjelasan mengapa suatu kesalahan itu bisa terjadi. Kemudian ada tujuan kecurangan. Ini adalah sebuah efek samping ya, bahwa ada pihak-pihak yang menduga ini adalah sebuah kesalahan yang dirancang, masif, terstruktur. Waduh. Padahal semuanya bisa dijelaskan. Lembaga yang tadi mengusulkan ke KPU memberikan alur verifikasi Sirekap seperti ini. Jadi, secara teoritis, data yang salah seperti tadi tidak mungkin bisa masuk ke publik. Tapi, pada kenyataannya, yang terjadi adalah seperti ini. Data kotor dan data bersih, semuanya dipublikasi. Data kotor adalah data yang tidak layak untuk dipublikasikan, karena jumlahnya tidak bisa diverifikasi, terlepas dari apakah hasil pembacaannya benar atau salah, maka jumlah yang tidak bisa diverifikasi seharusnya tidak terpublikasi. Mari kita lihat dari sisi entry data. Data yang ada di Sirekap adalah data yang dikirim oleh Ketua KPPS dengan cara melakukan pemotretan terhadap form C di TPS. Baik itu untuk pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kota, serta DPD.
Ada puluhan lembar yang harus dipotret. Dan itu membutuhkan waktu lama, membutuhkan waktu yang sangat lama pada saat diupload bersamaan se-Indonesia. Di sini kita lihat ada ketua KPPS yang curhat. Sudah 4 kali jadi panitia, sudah 4 kali jadi KPPS, baru kali ini si rekap paling bikin capek katanya. Seandainya tidak ada si rekap, maka mereka bisa selesai jam 1 pagi. Tapi gara-gara si rekap, mereka harus kerja sampai jam 4 pagi. Begitu katanya. Selanjutnya, ada KPPS yang curhat juga. Sebenarnya si rekap ini bagus. Tujuannya bagus. Tapi, dalam prakteknya, bisa terjadi kesalahan. Nah, apabila ingin melakukan editing atau perbaikan terhadap kesalahan itu, justru kadang aplikasinya tidak membolehkan. Di sini artinya kurang persiapan. KPPS juga mengerti bahwa ini sepertinya pembuatan aplikasi kurang matang. Ini ada sindiran juga dari KPPS. Dengan errornya si rekap, tugasnya makin berat, kerja jadi 2 kali. Sering terjadi kegagalan saat mengunggah foto form C ke kategori yang sesuai. Kemudian tidak bisa verifikasi data, kemudian bisa diunggah tapi nggak bisa diedit. Ini juga masalah katanya. Yang ditakutkan oleh KPPS, mereka disalahkan di dalam hal Sirekap karena mereka yang entry data. Padahal mereka sudah tahu bahwa ada kesalahan tapi mereka nggak bisa ngedit. Nah, itu curhatnya. Apa yang diharapkan dari aplikasi Sirekap? Sebaiknya, dalam mempublikasikan data yang diverifikasi lah yang dipublikasikan. Bisa jadi sebenarnya ini sudah dilakukan. Ini sudah dilakukan pada saat merancang desainnya, pada saat membuat rancangan program atau dalam membuat kode programnya. Tetapi yang namanya aplikasi atau kode program komputer, ada yang namanya bug. Bisa jadi bercampurnya data kotor atau data sampah dan data terverifikasi, itu penyebabnya adalah bug. Demikian dari kami, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.